Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber, kembali lagi di channel Friversnet. Semoga kalian semua selalu sehat, diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilindungi olehnya. Sahabat subscriber, kali ini kami hadir dengan topik yang berbeda dari biasanya, karena dalam video ini kami akan menampilkan informasi atau jawaban-jawaban yang sangat valid dari seorang narasumber yang kebetulan sekarang dan beberapa tahun terakhir ini sedang viral dan trending, yaitu penulis dari sebuah cerita yang berjudul KKN di Desa Penari yang bernama Simple Man. Dalam video ini kami kutip dari channel YouTube Raditya Dika yang beberapa tahun yang lalu sempat menginterview sang narasumber, yaitu Simple Man itu sendiri, terkait dengan lokasi, terkait dengan kejadian yang sesungguhnya dari KKN di Desa Penari tersebut. Walaupun saat ini sudah banyak sekali para netizen atau YouTuber yang sudah melakukan investigasi atau melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang mereka curigai sebagai tempat terjadinya KKN di Desa Penari tersebut. Oleh karena itu, kami menampilkan kembali jawaban-jawaban yang valid dari narasumber yang merupakan penulis tersebut, yang mana jawaban yang paling benar, bagaimana cerita sesungguhnya dari kejadian yang ada di Desa Penari tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Dika. Halo untuk semua orang yang juga mungkin mendengar saya. Perkenalkan, saya adalah pemilik atau orang yang ada di balik akun Simple Man. Sebelumnya, saya meminta maaf terlebih dahulu bila tidak dapat memenuhi undangan Mas Dika untuk menjelaskan kronologis cerita yang saya tulis yang sekarang menjadi topik selama beberapa hari ini. Dan semoga klarifikasi saya ini bisa didengar oleh semua orang melalui Mas Dika tentunya. Pertama-tama, saya mau menjelaskan lebih dulu dari mana cerita ini saya dengar. Cerita ini pertama kali saya dengar dari teman ibu saya. Bisa dibilang teman lintas usia karena umur ibu dan teman ibu saya ini terpaut cukup jauh. Di sini saya mencuri dengar bahwa rupanya dia pernah punya pengalaman tidak mengenakan saat dulu dia masih kuliah di salah satu universitas di kota yang tidak jauh dari tempat saya tinggal. Karena saat itu saya sedang semangat-semangatnya menulis cerita dari pengalaman saya dan teman-teman dekat saya di platform Twitter, akhirnya saya tertarik untuk mengangkat cerita beliau ini. Jadi saya mulai bertanya, mulai minta beliau menceritakan pengalaman-pengalaman dia selama kegiatan KKN ini. Dan saya pikir cerita beliau ini walaupun mungkin mengerikan, tapi ada pembelajaran yang mungkin bisa diambil bila saya menuliskan cerita ini. Saya mengutarakan keinginan saya untuk mengangkat cerita ini yang awalnya pihak narasumber menolak, lebih ke mewanti-wanti sebenarnya. Dia takut bila nanti cerita ini bisa menimbulkan masalah pada beberapa orang yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, karena cerita ini sudah sangat lama terjadi. Dan cerita ini seakan-akan benar-benar ditutupi oleh semua pihak yang terlibat waktu itu. Saya pun mencoba membujuk beliau dan berjanji tidak akan ada satupun pihak yang dapat melacak cerita ini, karena semua yang terlibat akan saya buat disamarkan, mulai dari nama, universitas, sampai desa tempat beliau melaksanakan kegiatan KKN ini.
Jadi saya akan menceritakan ulang semua kejadiannya secara rapi, semacam storytelling lagi, merubah beberapa poin penting sehingga bila memang cerita ini nanti sampai ke orang-orang, tidak akan ada satupun pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung bisa mengkonfirmasi kebenaran cerita ini. Karena niat awal saya sebenarnya simpel, untuk menulis cerita ini dan agar pembaca bisa mendapatkan pelajaran dari cerita yang saya tulis ini. Setelah mendengar penuturan saya, beliau akhirnya setuju dan meminta saya untuk benar-benar mengaburkan semua poin dari universitas, desa, bahkan bagaimana cara untuk menuju ke sana. Semua saya set ulang. Meski saya tidak benar-benar mengaburkan semua, karena ada beberapa poin penting yang memang lebih baik tidak diubah karena ada hubungannya dalam cerita ini. Kesalahan saya sebenarnya, saya masih memberi clue tentang tempat, tentang beberapa poin, dan setelah cerita ini viral, saya benar-benar menyesal. Tapi karena udah terlanjur viral dan semua orang sudah membacanya, ya sudah. Saya pikir saya masih bisa untuk tidak menjelaskan lebih jauh tentang cerita ini, karena jujur saja saya juga merasa terganggu dengan ini. Apalagi pihak narasumber yang juga benar-benar merasa terganggu sih, nggak terganggu doang karena dia juga kebetulan punya media sosial juga. Jadi saya cuma mengatakan pada beliau bahwa cepat atau lambat cerita ini akan reda dengan sendirinya. Cerita yang saya tulis ini bisa dibilang seperti menceritakan kembali dari poin-poin yang narasumber ceritakan, karena cerita yang saya tulis dan cerita yang beliau ceritakan tidak murni semua sama. Ada beberapa bagian yang harus saya susun ulang karena sebenarnya yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah 14 orang. Tidak hanya 14 orang, bahkan ada dosen pengawas yang juga terlibat. Tapi saya tidak memasukkan itu karena saya rasa mungkin saya masih bisa menceritakan ini tanpa harus menulis semua yang terlibat dan membuatnya seakan-akan ada 6 orang saja, sehingga saya tidak kewalahan dalam menyampaikan pesan yang ingin saya sampaikan dalam cerita ini. Namun saya bisa memastikan bahwa cerita ini benar-benar berasal dari narasumber tentang pengalaman dia atau pengalaman teman-temannya yang saya ubah sedemikian rupa agar masuk ke 6 tokoh yang saya tulis, dan saya merasa yakin bahwa cerita itu nyata, entah orang percaya atau tidak, tapi saya pikir itu nyata. Contoh cerita yang mungkin berbeda dari apa yang saya tulis dan saya dengar adalah cerita tentang saat adegan Widya dan Wahyu pergi ke kota untuk mencari beberapa peralatan KKN, dan ketika mereka kembali dan melewati sebuah hutan, motor yang mereka gunakan tiba-tiba mogok. Oke. Di malam itu, hutan itu bisa dikatakan kalau malam itu sepi, udah nggak ada orang, hampir nggak ada pengendara yang berani lewat jalan itu karena tempatnya emang bengit. Bahkan kalau saya katakan nama hutan itu, mungkin semua orang tahu di mana hutan itu. Jadi di cerita ini Widya dan Wahyu ditolong oleh seorang kakek-kakek yang mengantar Widya dan Wahyu untuk sejenak beristirahat sembari mencicipi beberapa makanan. Dan kebetulan saat kakek itu menawarkan semua itu, ada desa di belakangnya, dan kebetulan juga ada pesta di sana. Seperti yang saya ceritakan semuanya, cerita ini sama dengan penuturan dari pihak narasumber, hanya saja di cerita narasumber yang asli ini bukan pengalamannya dia, tapi lebih ke pengalaman teman-temannya. Jadi pihak narasumber bercerita bahwa pengalaman di hutan ini yang motornya mogok, kemudian mereka mendapat bingkisan yang ternyata isinya kepala monyet, itu dialami oleh dua temannya laki-laki yang kebetulan juga mencari alat-alat yang dibutuhkan untuk kegiatan KKN mereka. Bisa dikatakan, mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa cerita yang saya tulis ini tidak murni.
sama dengan cerita yang saya dengar, karena memang ada bagian-bagian yang saya tidak tulis, ada juga bagian yang saya lebihkan, ada bagian yang saya kurangi karena alasan saya sendiri yang merasakan cerita ini terlalu gila sih kalau dipikirkan secara logika. Dan ada juga cerita yang memang murni pengalaman narasumber dan teman-teman yang mengalami kejadian ini secara langsung. Semua itu saya jadikan satu dalam satu tulisan yang membuat cerita ini sampai di poin klimaks. Kita bercerita narasumber bercerita bahwa setelah kegiatan ini berakhir, dua temannya harus meregang nyawa. Ya, dua temannya meregang nyawa. Saat saya mendengar klimaks ini dari narasumber, saya sendiri seakan tidak percaya, karena ya gila aja kalau sampai harus meregang nyawa begini. Namun kesemuanya itu sama seperti apa yang saya tulis. Saya yakin bahwa cerita ini memiliki pembelajaran yang baik untuk orang-orang yang membaca, dan saya berharap orang-orang bisa belajar bahwa seperti yang saya dengungkan di ketikan saya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya pribadi mohon maaf bila menyinggung siapapun yang merasa bahwa cerita ini menimbulkan kehebohan yang awalnya tidak pernah saya sangka sebelumnya. Dan saya sebagai penulis hanya bisa berharap semoga ada hal positif yang bisa diambil dari cerita ini. Jujur saja, saya nggak masalah waktu ada orang yang bilang cerita ini fiktif, fiksi, atau terlalu berlebihan. Ini masalah karena memang cerita ini nggak murni dari pihak narasumber, dimana saya buat set ulang, walaupun di beberapa bagian memang sama, bahkan di klimaks sampai teman beliau ada yang meregang nyawa itu pun sama. Intinya saya ingin menyampaikan pesan yang baik dari cerita ini dan semoga bisa diterima oleh semua orang yang mendengarkan saya kali ini. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya katakan untuk saat ini. Terima kasih. Awalnya saya cuma nulis cerita dari sudut pandang Mbak Widya aja sebagai narasumber pertama. Terus kemudian beliau itu sering banget tanya kalau dia punya temen yang katanya kayak menyembunyikan sesuatu, dan katanya beliau kok kayak ada yang dia sembunyiin dari Mbak Widya ini, semacam kayak dia tahu sesuatu tapi nggak mau bilang. Akhirnya saya ditawarin oleh Mbak Widya, gimana kalau kamu tanya langsung orangnya. Kebetulan saya masih punya kontaknya, namanya itu saya samarkan menjadi Mbak Nur dalam cerita. Saya hubungi beliau awalnya saat saya menjelaskan bahwa saya ingin bertanya-tanya perihal tragedi yang terjadi dulu. Awalnya beliau kayak mau menolak secara halus permintaan saya, tapi Mbak Widya bantu dengan bilang ya ada pembelajaran dalam tragedi ini. Jadi Mbak Nur sepakat dan saya harus pergi ke kota beliau yang rumahnya cukup jauh. Saya pergi ke sana sama Mbak Widya dan akhirnya dengerin cerita dari beliau, melengkapi beberapa bagian yang Mbak Widya nggak paham sebenarnya. Dan saat mendengar itu Mbak Widya sama kagetnya sama saya karena beberapa bagian itu kok kayak berkesinambungan satu sama lain. Dan dari sana saya tulis cerita, mungkin lebih baik kalau dibuat konkret baru untuk menceritakan kejadian ini dari versi Mbak Nur. Seperti itu sih. Yang pertama, karena saya lebih memilih menjadi pribadi yang low profile. Kedua, untuk melindungi privasi dari narasumber karena cerita seperti ini biasanya bersifat sensitif untuk beberapa orang dan bisa saja menjadi perdebatan karena semua ini menyangkut kepercayaan masing-masing. Saya juga membagikan cerita-cerita ini bertujuan bila memang ada hikmah yang dapat dipetik dari setiap cerita yang saya bagikan. Awalnya saya buat akun ini untuk hanya sekedar membagikan pengalaman saya pribadi, hanya sekedar untuk mengisi waktu luang, dan ternyata mendapat respon yang baik dari warga Twitter. Kemudian saya memutuskan untuk terus menulis dari cerita-cerita orang terdekat saya, mulai dari teman, tetangga, hingga kenalan untuk membagikan cerita-cerita mereka, di mana saya menceritakan ulang setiap pengalaman dari apa yang mereka alami. Ini saya mau klarifikasi juga
Di mana saya melihat banyak sekali komentar dan beberapa orang yang membuat video penjelajahannya ke lokasi desa penari yang diduga berada di Rawabayu. Saya tegaskan bahwa kejadian ini tidak ada hubungannya sama Rawabayu. Jadi untuk teman-teman, dimohon kebijaksanaannya. Ada yang harus saya jaga, salah satunya adalah amanat. Semoga klarifikasi saya bisa menutup orang-orang lain untuk tidak mengkait-kaitkan cerita ini dengan Rawabayu. Saat pertama kali thread KKN di Desa Penari ini saya terbitkan, saya sudah banyak membaca komentar orang-orang yang mulai menjadi detektif dadakan atau orang yang mulai penasaran dengan tempatnya. Jujur, saya membaca semuanya dan saya tidak bisa mengatakan di mana lokasi itu berada. Tidak akan, karena janji saya kepada narasumber untuk tetap merahasiakan tempat serta universitas yang bersangkutan. Jadi bila ditanya saya dan narasumber bagaimana cara menyikapinya, saya hanya akan mengatakan ya itu kembali ke setiap orang. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Semua orang bebas berspekulasi. Dan bila ada pertanyaan apakah ada tebakan yang benar, saya cuma akan menjawab ada. Tapi saya tidak akan mengatakan hal ini lebih jauh lagi.